Ya, ternyata sempat rebound sampai zona yang memang kita inginkan 1824, 1826 karena dia terhenti di 1825. Kemudian dia anjlok dan bahkan tembus di bawah 1800 dan kita sekarang sudah melihat areal yang kurang lebih hampir mirip dengan apa yang pernah terjadi 3 bulan sebelumnya. Jadi selama 3 bulan terakhir kita mendapatkan swing high yang cukup tinggi sampai kurang lebih 1916. Kemudian sekarang kembali ke titik nadir atau ke titik awal, atau bisa disebut ini adalah pivotnya sebetulnya. Jadi kalau misalkan Anda ingat di 3 bulan lalu di bulan Maret kita sempat mendapatkan pola double bottom. Lalu kemudian area neckline-nya kala itu adalah 1745 dan itu berhasil ditembus secara sporadis ya sampai kurang lebih 1790. Kemudian dia terkoreksi sampai 1756 dan barulah dia langsung ngegas sampai 1916. Nah, dengan demikian kalau kita asumsikan dari teritorinya saja, ini berarti 3 bulan terakhir adalah bergerak di harga yang relatif sama. Walaupun kalau kita perhitungkan ini adalah area yang cukup panjang dan melelahkan. Nah, sekarang apakah ini kesempatan untuk melakukan buy apa tidak? Kalau secara area seharusnya ya, karena secara area ini dia sudah di bawah 1800 level psikologis, yang berarti kalaupun misalkan dia kembali naik di atas 1800, itu adalah peluang untuk kembali mengalami kenaikan. Nah, tapi di sini adalah area support yang mana yang bisa kita manfaatkan? Ya, berarti kita menggunakan area 1745, 1756 dan tentunya 1767 yang semalam sempat tersentuh. Nah, lalu kemudian untuk area resistance sendiri saya rasa 1795, 1797 lalu kemudian 1800 of course dan 1802 itu akan menjadi tatanan resisten yang secara bertahap harus ditembus kembali. Nah, jadi kurang lebih secara outlook untuk hari ini kita akan mencoba melihat teritori mana yang memungkinkan untuk mencari area sell karena memang outlooknya masih tetap akan dalam tekanan. Ingat, kita harus menentukan terlebih dulu pola ataupun area yang bisa menjadi trigger ya. Secara area kita sudah mendapatkan area triggernya yaitu zona 1745, 1756 dan 1767. Lalu kemudian secara pola kita menentukan area dari candle price yaitu candlestick harus berbentuk doji candle, baik itu single candle ataupun dua candle atau bahkan triple candle atau 3 candle. Tapi kabar terburuknya adalah hari ini kita tidak mendapatkan atau tidak melihat data Amerika sama sekali. Well, seharusnya ini menjadi hal yang sangat bagus. Mengingat dengan penurunan di 2 hari terakhir, saya hitung dari katakanlah 1845 atau 1850 atau lebih tepatnya tertinggi adalah 1863 sampai anjlok sampai 1767. Berarti kita sudah mendapatkan nyaris 100 poin. Artinya secara teknikal ini harusnya akan ada rebound at least 30% atau bahkan 50%. Yang itu tandanya kalau kita perhitungan 30%-nya saja, berarti dia harus ada up sampai 30 poin. Yang berarti kalau kita perhitungan 1767 sampai 1797 persis dengan areal yang kita inginkan atau lihat dari technical untuk kali ini. Ya, secara data, secara fundamental tidak ada yang berubah dan kita masih tetap dalam euforia ke bahwa Fed sudah mulai hawkish. Tapi ingat, history repeat itself. Di tahun 2013 pun ada hal yang serupa terjadi saat setelah pengumuman, tapi ternyata di bulan berikutnya emas masih memiliki kesempatan untuk mulai kenaikan. Kita lihat technical view untuk hari ini 18 Juni 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical view 18 Juni 2021 jam 11.26 waktu Indonesia bagian Barat. Kita lihat terlebih dulu dari DXY dan juga Treasury Yield bagaimana outlook untuk hari ini yang tidak diduga-duga. Kalau kita tadinya berharap terkait dengan DXY yang seiring berjalan atau searah dengan Treasury Yield, nanti akan Anda lihat pergerakannya ternyata sangat-sangat mengejutkan. Oke, kalau dilihat dari dolar atau DXY ada area kenaikan ya, jadi memang candlenya biru dan ini bullish. Lalu kemudian kemarin juga kita sudah sempat bahas ya, bisa melewati teritori ini berarti lebih tinggi atau bahkan mengejar ini. Ya, ini adalah teritori high 9 Maret 2021 yang berada di 92.50. Sampai saat ini running price 91.86. Oke, bullish candle, lalu berarti kita akan lihat apakah ini diakhiri dengan ending atau di akhir pekannya dia memang bullish atau tidak ya. Tapi kalau misalkan muncul katakanlah doji candle, entah itu hammer, entah itu shooting star gitu ya, ini masih bisa membuka kemungkinan untuk minggu depan atau di hari Senin lebih tepatnya untuk terjadi penurunan ya, karena ini grafiknya daily. Nah, tapi ini yang kemarin kita nantikan ya. Untuk Anda yang menantikan apakah dolar akan mengalami penguatan apa tidak, Anda bisa lihat di sini. Histogram berwarna hijau semakin menantang.
kemudian crossing yang kemarin MACD-nya, kemudian ini sudah satu kaki berada di atas 0%. Kita tinggal nantikan saja satu kaki lagi. Ini yang warna coklat ini apakah dia akan sanggup untuk melewati 0% apa tidak? Kalau ya, berarti kita dalam fase penguatan US dollar. Nah, kemudian kalau kita lihat dari posisi grafik H4, maka saya gunakan saja Fibonacci retracement dengan mudah di sini karena dia sudah termasuk terlampau tinggi ya, running price-nya atau rally-nya cukup jauh ya. Anda bayangkan di sini hampir tiada jeda ya, jedanya hanya beberapa tapi juga sangat-sangat minim ya. Nah, ini kalau kita perkecil berarti kita lihat tadi ya persis di area 92050 itu di grafik daily tadi. But untuk menjalankan ke arah sana berarti kalaupun dia kategorinya bullish, kita asumsikan saja dia berarti correction ya. Correctionnya ini tentunya area asir sebagai historical price ini berada di 91.34, lalu kemudian kalau kita gunakan Fibonacci retracement ternyata ada di kisaran yang sama, itu berarti 38.2% atau 50% ya, jadi ada di antara itu. Sangat normal kalau misalkan dia turun dulu seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita asumsikan pergerakan yang sangat layaknya kemana? Yang sangat layaknya menurut saya dia akan mengalami penurunan terlebih dulu sebelum akhirnya mengalami kenaikan ya. Jadi kalau misalkan lihat seperti itu, yang paling normal adalah pergerakannya seperti ini. Jadi di correction, kemudian nantinya dia barulah mengalami kenaikan seperti itu ya. Dan ini berarti kita membutuhkan waktu setidaknya sampai pertengahan malam. Tapi sayangnya ternyata malam ini tidak ada data Amerika, dan bahkan undang-undang baru ditandatangani oleh Presiden Biden bahwasanya setiap tanggal 19 itu akan terjadi libur untuk pemerintahan federal. Nah, untuk sementara ini karena tanggal 19 jatuh di hari Sabtu, maka dia akan majukan atau kurang lebih dimajukan satu hari di tanggal 18 Juni. Tapi karena ini adalah aturan yang terbaru dan baru saja ditandatangani, maka belum akan berlaku untuk market. Kemungkinan baru di tahun-tahun berikutnya. Treasury yield ini yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau Anda berpikir bahwa treasury yield-nya bergerak naik juga, ternyata tidak. Ya, dia mengalami penurunan. Ini sangat-sangat jelas. Kemudian ini bisa dibilang membalas kenaikan saat FOMC ya. Kenaikan saat FOMC, jadi dia hanya sebentar, lalu kemudian Anda bisa lihat sini, dia spike sedikit, kemudian dia sedang atau menuju ini ya, like untuk penurunan ya. Tapi kalau kita lihat dari MACD-nya juga dia sudah cross, kemudian histogramnya juga warna merah, tapi tetap ini adalah sinyal awal. Jadi kita asumsikannya trennya turun tapi tidak terlampau kuat. Lalu kemudian kalau semakin kuat kalau misalkan dia berada di bawah 0%. Nah, terakhir kalau kita lihat dari daily chart ya, ini yang kita compare tadi. Ini yang saya maksud. Jadi waktu kita lihat dari si daily chartnya untuk dolar tadi, kalau kita lihat kan dia mengalami bullish candle, sangat-sangat meyakinkan. Sementara kalau treasury yield-nya justru dia mengalami penurunan. Dan exactly dengan apa yang kita tandai ya, area resisten merah ini sengaja kita buat kemarin. Jadi so far so good ya, menunjukkan daya tahan. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya apakah dia akan rebound lagi, rally lalu kemudian tembus area garis merah ini, atau dia turun lalu kemudian menguji area support lagi. Dan kalau ini support kemudian dites lagi, ada kemungkinan potensinya bisa saja ditembus. Kalau kita lihat dari potensi MACD-nya, dia hampir gagal ya, walaupun ini ada pertanda akan cross MACD-nya, tapi kita masih tetap menunggu ya, apakah dia bisa cross betul-betul apa tidak. Tapi lagi-lagi ini sinyal awal, lalu kemudian nanti kita nantikan histogramnya warna hijau. Kemudian yang paling kuat adalah kalau ternyata dia sudah berada di atas 0%. Oke, itu kemudian kita akhiri dengan outlook dari weekly. Apa yang akan terjadi dengan weekly? Oke, weekly-nya MACD-nya masih seperti itu dan histogram masih berwarna merah. Kita lihat price-nya. Oke, ternyata price-nya kemarin kalau misalkan sangat meyakinkan di awal hari ya, kurang lebih di hari Rabu ya atau Kamis, itu sudah hampir menutupi keseluruhan dari long bearish candle sebelumnya ya, di minggu sebelumnya. Tapi ternyata kali ini saya zoom dulu, dia sudah berkurang setengahnya. Apakah ini nantinya jadi bullish haramikah atau mungkin pitching lain-kah? Ya, kita belum tahu. Tapi sampai akhir penutupan sesi Asia atau sesi Amerika nanti subuh, kemungkinan kita baru akan melihatnya. Technical view gold 18 Juni 2021 jam 11:33 waktu Indonesia bagian barat, high 1786.90 atau 1786.90 dan low 1777.10
1772.90 ya. Dan running price sekarang berada 1784.70. Oke, reminder lagi bahwasanya tadi pagi kami men-share untuk Anda suggest-nya adalah melakukan sell on pullback ya, atau kita asumsikan sebagai sell on rally. Dan ternyata arealnya sudah memenuhi syarat karena kita menunggu zona 178600 ataupun 1788.00. Sekarang areal high-nya berada 1786.90 dan running price sekarang tergelincir di 84. Nah, kita tinggal nantikan 2 poin lagi saja untuk Anda yang strategi pendek atau short term, dan terutama untuk Anda yang menginginkan ya terutama dengan ekuitas yang pendek ya. Saya sarankan jangan terlalu muluk-muluk, jangan terlalu mengincar target besar. Ya, 1784 atau bahkan 1784 pun sebenarnya Anda bisa exit ya. 1782.20 itulah target pertama kita dan target kedua adalah 1775.80. Kalau Anda perhatikan, ini adalah gejala kenaikan waktu pasca double bottom ya. Jadi double bottom di bulan Maret, kemudian tembus zona 1745 ya, meskipun sempat swing low sedikit, lalu kemudian dia tembus dan ternyata dia kasih correction, dan correctionnya itu berada 1756. Fibonacci retracement yang kita gunakan selama ini kurang lebih dalam 1 bulan terakhir setidaknya itu berada dari titik 1756 sampai 1916.30 ya. Itu adalah terakhir yang kita sempat perkirakan bahwa itu adalah Elliott wave untuk kelanjutan, tapi ternyata Elliott wave-nya sudah selesai ya. Wave 5-nya sudah selesai dan kita kemarin sudah ungkit ini adalah A, B, C ya. Jadi sekarang apakah kita sudah saatnya buy lagi atau belum? Sebetulnya kita bisa lakukan buy kalau misalkan kita asumsikan dari price. Asumsi saya adalah harga sudah terlampau murah, lalu kemudian dari arealnya pun 1756 dan 1745 itu adalah support tangguh menurut saya. Jadi itu adalah zona good demand. Kemudian sampai saat ini atau kemarin lebih tepatnya dia turun sampai 1767. Kalau diasumsikan dengan areal bottom, berarti ini harusnya sudah masuk teritori yang sangat layak untuk menjadi area buy ya, tapi kita akan lihat terlebih dulu. Saya rasa kenaikan ini masih akan sesaat. Yang saya perlukan adalah trigger, entah itu dari pola candle, entah itu dari pola berikutnya ya. Jadi masih panjang, masih cukup banyak tahapannya. Nah, kemudian area resisten yang akan saya lihat sekarang adalah 1793 dan 1797. Jadi ini teritori yang terdekat, saya rasa sangat wajar, dan nanti kita lihat kenapa saya menganjurkan untuk sell-nya agak di atas ya, bukan di bawah langsung. Ya, ini yang saya sebut dengan mencari areal risk yang relatif rendah. Kita tidak tahu kalau misalkan ternyata dia akan turun langsung atau tidak ya. Tapi yang jelas untuk mengantisipasi risk atau tidaknya, maka sebaiknya biarkan dia rebound terlebih dulu. Itu yang biasa saya lakukan. Kemarin kita sempat kupas tentang adanya cross atau dead cross atau tidak ya di webinar terakhir. Nah, ini kondisinya teman-teman. Daily chartnya Anda bisa lihat di sini ya, MA50 dengan MA200. MA50-nya berada di 1831. Kemudian yang MA200 1838. Kemarin posisinya adalah kita menantikan apakah dia bisa golden cross apa tidak. Ternyata posisinya sekarang justru terancam berbalik lagi ya. Jadi MA50-nya berbalik lagi. Ingat yang kemarin saya katakan bahwasannya semua analisa berdasarkan MA itu akan buyar dengan sendirinya kalau misalkan ternyata pengumuman dari Fed cenderung hawkish ataupun ya ada urusan dengan taper. Ternyata tapernya belum, baru akan rencana, dan yang paling menggugah selera market adalah terkait dengan nada hawkish dan juga kecenderungan dari rencana ke depan untuk kenaikan suku bunga. Oke, saya ingatkan kembali bahwasannya kalau ini belok berarti kita masih dalam tahap dead cross ini ya. Jadi dead crossnya kemudian ini menjelang golden cross, tapi kalau ini gagal, artinya kalau MA yang biru ini gagal tembus MA yang merah, maka kita asumsikan bahwasannya dia akan kembali ke dalam zona dead cross. Artinya sell off itu masih akan tetap berlaku. Sampai kapan? Kalau misalkan dalam katakanlah 2 minggu ke depan, ini ternyata berbalik lagi dan belok dan kemudian belok ke atas, ini ditutup ya atau cross areal MA200, maka kita bisa asumsikan itu saatnya tren semakin kencang untuk mengalami kenaikan. Kemarin ternyata dia turun dan reboundnya selamat untuk Anda yang berhasil memanfaatkan ya, persis dengan areal kita di 1825 dia tertahan karena kita kemarin menginginkan di zona 1824 1826 ya. Jadi ini masuk kriteria, kemudian dia unlock ya sampai zona 1867. Kalau misalkan ini ya ternyata digeser sedikit ke kanan atau ke kiri, ternyata kita mendapati zona tersebut adalah zona demand ya. Jadi itu yang saya maksud. Kemungkinan yang kalaupun tergelincir 56 kita akan nantikan.
Nah, ini yang saya maksudkan ya. Jadi kalau misalkan ini yang terjadi, maka ekspektasinya sebetulnya gini, biarkan dia mengalami kenaikan dan maksimum di areal ini ya 50% atau mungkin 61,8%. Ingat bahwasanya Anda memiliki pilihan mau di 38,2%, 50% atau 61,8%. Tapi pastikan Anda memahami konsep untuk memasang SL-nya ya. SL-nya kalau Anda menentukan sell di 38,2%, berarti SL-nya harus di atas 50%. Itu aturannya. Kalau Anda melakukan sell di 50%, berarti SL-nya di atas 61,8% ya. Coba cek kembali materi webinar kami tentang Fibonacci retracement. Nah, intinya zona sell-nya sudah masuk, kita tinggal tunggu zona TP pertama di 82 dan TP kedua di 75. Nah, lalu kemudian jangan lupakan pula, kali ini saya menginginkan atau ekspektasi saya, begitu dia rebound, kemudian nantinya dia turun lagi, turun entah mungkin sampai 1770 atau mungkin sampai maksimum 1767 atau mungkin sedikit tergelincir di bawahnya misalkan 1756. Nah, harap berhati-hati karena saya melihatnya atau ekspektasi saya adalah nantinya rejection dulu, swing low-nya nanti akan menjadi area double bottom, dan double bottom itu ingat bisa equal, bisa sejajar dengan bottom sebelumnya, bisa lebih tinggi dari bottom sebelumnya atau bisa lebih rendah dari bottom sebelumnya. Oke, stop loss-nya tetap 1794.00 ya. Jadi saya gunakan di atas area atau di area 38,2% ya, karena saya menggunakannya area sell-nya di teritori ini ya, di antara 23 dan 38,2. Jadi selang satu ya. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.